Potegato itu fokusnya dalam satu kamera gitu. Kalau misalnya di perfilman sendiri kan pasti banyak kamera yang perlu diambil. Multi kamera ya. Iya. Multi angle. Betul. Nah, bagaimana sih cara Kak Mori sendiri menyesuaikan khususnya di dunia perfilman seperti ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin untuk secara umumnya, bagaimana sih film dari sosok ketiga Listrik itu bisa menjadi pembeda di banyaknya film-film horor yang ada di Indonesia. Oke. Terima kasih banyak. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Kita ke Mori Saputra terlebih dahulu. Gimana nih melihat ternyata banyak kamera setelah menjadi seorang aktor, tidak hanya satu angle aja gitu. Oke, sebelumnya Kak Rizal, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi bener banget, aku berangkat dari seorang content creator dan FYI, fun fact-nya, aku nggak pernah yang namanya ikutan kelas acting, belajar acting, sekolah acting, aku nggak pernah sama sekali. Jadi aku pure belajarnya otodidak. Kayak yang mau bilang tadi, aku punya platform aku sendiri untuk membuat cerita aku. Mungkin sebagian besar dari kalian mungkin belum tahu konten aku seperti apa. Konten aku bisa kalian cari di YouTube aku aja, namanya Saputra Maulana Resmi Official. Boleh di subscribe ya biar cepat 10 juta. Nah, disitu bisa lihat kontennya itu rata-rata emang mostly tentang acting. Jadi acting yang terus aku lakukan improvementnya dari 5 tahun lalu 2020 sampai sekarang masih melakukan hal yang sama. Jadi belajar acting aku tuh dari situ. Dan ketika aku terjun ke dunia film, emang jujur agak kaget, shock, terus deg-degan banget karena kameranya itu banyak. Bukan dalam artian kamera ada 10 kamera yang nge-record gitu. Tapi ketika kita untuk shoot satu scene aja, kalau di dunia konten kan ya udah one take aja udah beres karena kamera cuma satu. Tapi kalau misalnya di dunia film itu kameranya tuh cuma satu tapi diulang-ulang. Jadi misalnya satu scene untuk ngomong kayak gini, pertama take untuk kamera yang master dulu. Terus nanti ada kamera POV, kamera nanti diambil dari mana. Jadi satu scene itu bisa diulang berkali-kali. Nah, untuk yang tadi trailer itu ada scene aku jatuh. Untuk scene jatuh itu aja itu dilakukan pas yang bolong aja 12 siang di bawah trek matahari. Diulangnya sampai berapa ya? 20 kali jatuh. Itu badannya sampai itu sampai ujung beneran. Waktu itu karena kan shootnya itu di pasir dan di perkebunan buah naga. Jadi ada duri gitu. Tapi kan namanya main film harus profesional. Apapun yang diminta, yang ada di script harus dilakukan dengan terus ikhlas biar kelihatan dari hati gitu. Ini totalitas seorang aktor Mori Saputra. Rela jatuh sampai puluhan kali demi kritik. Benar. Jadi emang kerasa sih bedanya. Cuma kalau misalnya dibilang beda-beda banget juga enggak, karena konten aku balik lagi nggak terlalu jauh sama acting. Jadi ya masih ada hubungannya lah. Oke, Simpel dari aku. Dan itu sempat shock juga kan? Sempat shock pada saat itu dilakukan mungkin kayak nervous atau mungkin kayak tiba-tiba kayak nggak bisa gerak di dulu atau ngomong apa dulu yang ada di dialog tadi ya. Deg-degan tuh ada banget. Jadi waktu kemarin kita ada reading tuh 2 minggu ya. Sebulan ya readingnya. Reading sebulan kemarin. Dan waktu mau syuting itu deg-degan tuh ada banget kan. Karena waktu syuting film sama syuting konten kan beda. Yes. Kalau konten aku cuma sama tim aku kan cuma 3 orang. Nah, syuting film itu kan krunya ada ratusan ya yang ngeliatin kita di depan. Jadi deg-degan itu benar-benar ada banget. Terlebih lagi ini film horor pertama aku kalau di YouTube. Berarti ini baru film kedua aku setelah pilihan sebelumnya ada kemarin sama Om Agung juga. Jadi masih deg-degan banget. Akan ada film selanjutnya ya kali ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mori Saputra Mori. Semangat. Tetap jadi anak muda yang inspiratif tentunya. Pasti dong. Nah, betul sekali. Nah, untuk Pak Agung sebagai seorang produser, apa sih yang membedakan sosok ketiga Listrik di tengah terjangnya film horor Indonesia lainnya yang juga mungkin tanggal tayangnya juga berdekatan nih Pak Agung, gimana nih? Apa yang bedain? Sebenarnya kalau film